Saat berusaha menghadang mobil tahanan, mereka berempat benar-benar bingung melihat kendaraan pengangkut tahanan itu semakin menjauh dan berpikir untuk menyerah. Namun ketika menyadari bahwa kedua rekan mereka tidak ada di tempat, mereka mendapati kedua orang itu ternyata sedang mengejar kendaraan pengangkut tersebut dengan sebuah mobil. Dua petugas di dalam kendaraan pengangkut mulai menari, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakang mereka. Seorang pria memanjat ke bagian luar. Begitu segalanya siap, ia melompat ke kendaraan itu, naik ke atap, lalu mengeluarkan peralatan untuk memotong pelat logam dengan tergesa-gesa. Ia dengan cepat memotong lubang persegi pada logam tersebut dan melancarkan tendangan keras yang seketika mengenai tahanan di dalamnya dan pingsan. Akan tetapi, kedua petugas itu masih sibuk bersenang-senang tanpa menyadari kelalaian fatal mereka. Kemudian dia membuka pintu belakang dan melemparkan tahanan itu tepat ke arah mobil. Gerakan mendadak itu menyebabkan jarak antar kendaraan melebar, membuat lompatan pria itu meleset dan ia nyaris tertabrak mobil tersebut. Demi menghilangkan jejak, mereka memusnahkan semua peralatan yang digunakan dalam operasi itu. Tetapi tepat saat mereka bersiap untuk pergi, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tahanan itu masih berada di dalam mobil. Untungnya, ia berhasil diselamatkan tepat waktu. Mereka kemudian menginterogasi tawanan itu di lokasi kejadian untuk mengungkap duduk perkara yang sebenarnya. Ternyata, 2,5 hari sebelumnya, saat berbicara dengan neneknya melalui telepon, pria itu menyadari bahwa sang nenek telah diculik dan penculiknya mengajukan tuntutan yang keterlaluan. Sebagai syarat pembebasan neneknya, mereka harus menyerahkan 2 benda khusus yang terbuat dari giok dan berlian, dan pria itu diperintahkan untuk mendapatkannya dalam waktu 3 hari. Karena tidak punya pilihan lain, ia meminta bantuan mantan rekan-rekan setimnya untuk melancarkan operasi gabungan. Mengingat hanya tahanan itu yang mengetahui detail pasti mengenai barang antik tersebut, kelompok itu pun menyelamatkannya terlebih dahulu. Setelah melalui interogasi yang intens, mereka akhirnya berhasil menentukan lokasinya. Namun mendapati bahwa kedua permata itu berada di belahan dunia yang saling berjauhan. Perjalanan udara pulang pergi akan memakan waktu hampir 12 jam, dan karena 6 jam telah terbuang percuma, mereka harus bergegas menuju negara terdekat untuk memulai pencarian. Berkat usaha keras keempat pria tersebut, mereka akhirnya berhasil mendapatkan salah satu benda giok berlian itu dari seorang pengusaha wanita kaya. Selanjutnya, mereka menghabiskan waktu berjam-jam melakukan perjalanan menuju sebuah hutan purba, tempat salah satu dari mereka terperosok ke lubang buaya. Mengetahui bahwa buaya itu sudah tua dan tidak ada giginya, mereka menyuruhnya untuk segera naik, tetapi malah ditangkap oleh suku setempat. Tepat saat situasi berubah menjadi genting, seorang rekan setim secara tidak sengaja berhasil menakut-nakuti suku tersebut dengan berpura-pura menjadi dewa. Tidak lama kemudian, kelompok itu menjelajah jauh ke dalam sebuah kuil yang penuh dengan jebakan. Setelah melakukan pencarian selama 2,5 hari, mereka akhirnya menemukan benda giok berlian tersebut. Namun mereka belum sempat melangkah jauh sebelum berpapasan dengan sang bos dan komplotannya. Ternyata, perintah untuk mencari permata itu hanyalah siasat yang diatur oleh bos tahanan yang telah mereka bebaskan, dan permata-permata tersebut konon menyimpan rahasia yang mengerikan. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, justru sang bos dan anak buahnya lah yang sebenarnya telah tertipu. Permata-permata itu hanyalah pernak-pernik biasa dan tidak memiliki kekuatan dahsyat apapun. Pada akhirnya, musuh-musuh tersebut ditangkap oleh FBI. Krisis berhasil diatasi sepenuhnya, dan kelompok itu pun sukses menjalani masa pensiun mereka.